mencari calon pembimbing itu sulit. Terutama kalau kita tidak punya, ketika kita ingin tertarik terhadap bidang yang ingin kita dalami, target profesornya sudah jelas, kita baca dulu paper-papernya. Karena kalau belum dapat pembimbing akan sulit dapat beasiswa. Di Jepang itu sangat menyenangkan. Menyenangkan ya. Culture-nya banyak festival, gitu ya. Jadi tidak membosankan lah begitu. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu apa salah kita, tahu-tahu kita disuruh pulang aja. Banyak kejadian tuh mahasiswa Indonesia yang tidak selesai kuliah di sana, tahu-tahu disuruh pulang tanpa tahu kesalahannya apa. Kalau mungkin pulang malam kali ya, karena taksinya mahal. Halo sahabat OMB, Halo sahabat OMB, sahabat obrol meja bundar. Hari ini kita masuk edisi tentang gimana sih kuliah di luar negeri gitu ya. Hari ini hadir Profesor Rukman Hartadi. Kang Rukman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kita akan sedikit cerita-cerita ringan nih Kang Rukman selama kuliah di Yokohama, Kang ya. Di Tokyo Institute Teknologi. Tokyo Institute Teknologi. Kampus Yokohama. Oke. Awalnya saya sih barengnya sama Kang Rukman, saya beda jalan aja. Nah ini gimana Kang? Proses dari awal Kang, keterima Membusonya gimana nih? Oke, dulu saya tuh apply Membuso, ya. Nah, ketika apply Membuso itu ternyata ada persyaratan. Yang pertama harus sudah punya kontak dengan pembimbing, gitu ya. Jadi sebetulnya langkah pertama itu untuk kalau kita ingin sekolah ke luar negeri. Ya ini buat anak-anak muda ya atau siapa yang mau kuliah ke luar negeri ya. Silakan, itu pertama adalah mencari calon pembimbing dulu. Yang tentu saja bidangnya kita minati begitu ya. Karena memang mencari calon pembimbing itu sulit. Terutama kalau kita tidak punya dosen yang punya hubungan baik gitu ya dengan calon yang kita inginkan gitu. Jadi kita harus nyari sendiri. Kalau pembimbing kita misalnya punya hubungan baik dengan profesor di sana, itu akan lebih mudah. Ya. Tapi kalau misalnya kita tidak ada dosen kita yang pernah sekolah di Jepang atau yang tidak pernah misalkan punya hubungan baik dengan pembimbing yang kita inginkan, Mas Sensei ya. Nah, itu terpaksa kita harus menghubungi sendiri. Nah, di dalam menghubungi itu bagaimana caranya? Ada triknya sebetulnya. Kak. Jadi tidak boleh membuat surat itu terlalu umum. Pertama, ketika kita ingin tertarik terhadap bidang yang ingin kita dalami, target profesornya sudah jelas, kita baca dulu paper-papernya. Kemudian di antara apa yang mereka pelajari itu, kita sampaikan kita tertarik bergabung di riset yang mana. Nah, itu baru harus menjurus ya, langsung jurus. Nah, tidak boleh terlalu umum. Karena kalau umum itu akan diabaikan. Jarang sekali, saya pernah mencoba beberapa kali menggunakan surat yang sifat umum, jarang mendapat balasan begitu ya. Tapi ketika saya lihat ini, ini tertarik, saya tertarik ya dengan bidang yang dia pelajari. Nah, saya coba pelajari dulu apa sih risetnya gitu ya. Terus kita sampaikan bahwa kita itu tertarik bergabung di riset yang ini, begitu. Itu langsung mendapat sambutan yang luar biasa. Nah, terus kita sampaikan juga untuk biaya sekolah. Saya saat ini sedang melamar beasiswa Membuso. Salah satunya membutuhkan rekomendasi dari calon profesor ini kan. Dia langsung sampaikan dengan senang hati dia akan menyiapkan, silahkan kirimkan formnya gitu ya. Saya kirimkan formnya. Tapi itu tadi membuka sampai beliau menyambut kita itu, kuncinya itu. Jadi sampaikan interest kita itu spesifik terhadap bidang yang dia teliti. Dia merasa dihargai.
Oke. Begitu ya. Oh, ternyata bidangnya ada yang menyukai nih gitu ya. Dan dia melihat wah ini bisa menjadi partner kita nanti dalam penelitian ini. Bisa kolaborasi. Ya. Gitu. Dengan cara begitu itu pasti akan welcome. Begitu ya. Jadi baca meskipun pemahaman kita tidak terlalu mendalam, kita baru tahu sedikit-sedikit, sampaikan. Ya. Interest kita itu gitu ya. Itu betul-betul ampuh. Saya sudah coba begitu ya dan itu berhasil. Dan akhirnya ketika wawancara dengan penguji untuk mendapatkan. Penguji siapa aja, Kang? Bukan wawancara beasiswa ya. Wawancara beasiswa itu dari Jepang ada. Dan ada alumni kita juga. Ada alumni kita juga. Nah, ketika kita menyampaikan karena kita sudah jelas interestnya apa dan kita sudah tahu ada profesor yang siap membimbing kita. Ini arah jadi jelas kan? Langsung disetujui tujuan ini kita. Ini nggak ngawang-ngawang. Ini layak untuk dibiayai begitu ya. Nah, proses administrasinya Kang susah nggak? Administrasinya tidak susah. Jadi yang dibutuhkan itu hanya skor TOEFL. Kalau untuk S3 waktu itu minimal 550 gitu ya. Kemudian kalau bahasa Jepang tidak diminta. Meskipun kalau ada itu baik lah begitu ya. Sukoshi dake. Jozunacha. Jadi karena saya masuknya ke program internasional. Jadi bahasa Inggris ya. Justru bahasa Inggrisnya yang penting gitu ya. Nah, jadi trik untuk mendapatkan beasiswa itu begitu. Jadi jangan sampai polosan lah gitu ya. Karena kalau belum dapat pembimbing akan sulit dapat beasiswa. Intinya seperti itu. Kemudian kita cara komunikasi kita ya, menyampaikan interest kita itu harus betul-betul kelihatan. Gitu nah, setelah sampai di sana Kang berangkat sendiri atau langsung? Nah, saya berangkat sendiri ke sana. Ya, jadi ketika sampai di sana itu tidak langsung menjadi mahasiswa itu saja ya. Namanya itu research student. Kalau di Jepang itu kan ada research student. Setelah saya research student itu sebetulnya 1 tahun. Cuma saya hanya dibolehkan 6 bulan saja sama pembimbing saya waktu itu. Jadi 6 bulan selama research student itu kita di-train bahasa Jepang. Bahasa Jepang lagi? Jepang. Jadi untuk survive untuk kehidupan sehari-hari lah begitu ya. Bahasa Jepang saya kasih tahu teman-teman semua, gampang kok. Jadi kita di waktu itu diajari bahasa Jepang, senseinya itu sangat baik sekali dan mudahlah kita mengikuti gitu ya. Kita diminta menghafal kanji gitu ya. Memang kalau orang yang berbakat pasti akan cepat tuh. Saya agak susah menghafal kanji. Profesor Eri berbakat tuh. Eri kan paling canggih tuh urusan itu. Iya. Saya diminta menghafal kanji 100 kanji pertama oke lah. Begitu 50 kanji berikutnya yang 50 yang lamanya dihapusin dulu. Tapi tidak wajib sebetulnya karena yang penting itu di kursus bahasa Jepang itu kita bisa mengekspresikan kebutuhan kita sehari-hari dalam bahasa Jepang. Daily conversation. Sebetulnya itu yang penting. Dan memang ada ujian bahasa Jepangnya setelah kursus 6 bulan itu. Itu berapa? Dulu apa levelnya? Dulu kita 3 ya? Kita kalau di dalam training bahasa Jepang tuh nggak pakai level. Oh, nggak pakai ya? Nggak pakai. Kalau waktu itu memang ada TOEFL Jepangnya kan ya? Iya. Kalau waktu kursus bahasa Jepang di sana tuh tidak pakai level. Yang penting ujian. Nah, ujian itu ada bacaan seperti bahasa Indonesia lah ya. Kemudian kita menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, kemudian mengarang gitu ya dalam bahasa Jepang. Nah, itu aja sebetulnya. Nah, setelah selesai baru kita kalau di tempat saya itu untuk jadi student itu harus ikut ujian kualifikasi. Ujian kualifikasi itu menyampaikan apa yang kita pelajari waktu master student, ya. Oke. Karena saya kan bentuknya wawancara. Presentasi. Oh, presentasi ya. Presentasi. Jepang nih ujiannya banyak presentasinya kan, presentasi. Bukan ujian tulis ya. Kemudian nanti ada 6 profesor waktu itu di sana menguji kita, begitu ya, menanyakan tentang apa. Tapi di Jepang itu profesor beda dengan ujian kita gitu ya. Di sana itu tidak intimidatif gitu. Tidak untuk menjatuhkan. Tapi betul-betul muncul dari curiosity, keinginan tahu aja. Gitu ya. Jadi betul-betul pertanyaannya itu membuat kita tidak merasa tidak di-challenge, tidak di-battle sama dia kan. Tidak kan. Gitu. Jadi kita juga tenang gitu ya.
Dan setelah selesai itu sudah ya selesai. Kemudian hasilnya tidak disampaikan langsung ke kita, tapi disampaikan ke calon pembimbing kita. Oke. Terus dari hasil rapat mereka pembimbing kita yang menyampaikan sendiri. Kamu sudah selesai, lulus, gitu ya. Baru bisa masuk sebagai student. Dan orang Jepang sangat menghargai ini loh. Jadi ini profesornya ini dia agak sungkan. Ya udah. Oke. Jadi semua itu di Jepang, semua pasti akan disampaikan ke profesor kita. Hasil skor ujian bahasa Jepang saya juga tidak langsung diberikan ke saya. Diberikannya ke profesor kita. Profesor kita yang menyampaikan ke kita. Kamu skornya sekian gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau di Jepang itu begitu masuk program itu langsung kita diminta terlibat di dalam penelitian. Oke. Jadi tidak ada acara. Dulu di lab berapa orang, Kang? Di lab itu kebetulan lab kita itu lab internasional ya. Mahasiswa doktornya itu ada 10. 10. Berapa negara? Hampir semuanya orang asing. Beda-beda negara? Beda-beda negara. Ada dari Cina, ada dari Bangladesh gitu ya. Ada juga waktu itu yang PhD ada orang Jepangnya sedikit ya. Kemudian kebanyakan waktu itu sih dari Bangladesh gitu ya di tempat saya. Dan dari Cina. Orang Indonesianya saya sendiri. Gitu. Kalau yang master yang ada dari Iran begitu ya. Iya. Iran memang banyak di situ tuh. Terus Kang, gimana? Jadi ketika masuk lab kita itu ditrain dulu pasti oleh senior kita ya, bagaimana cara Yari kata itu penting. Menggunakan alat segala macam itu ya, sampai akhirnya kita bisa mengoperasikan sendiri. Dan di sana yang harap ada teknisi, semua harus kerjakan. Iya, saya ngalamin nggak ada teknisi. Nggak ada teknisi yang membantu kita mengkarakterisasi, semua dikerjakan sendiri. Tidak ada asisten. Nggak ada asisten gitu ya. Nah, kemudian yang budaya baik yang kemudian saya bawa sampai sekarang adalah lab meeting. Oke. Lab meeting itu dilakukan setiap minggu kan. Kita ditanya progres mingguan kita, presentasi ke sensei gitu ya. Kita sampaikan. Dan di S3 di Jepang itu sudah tidak ada kuliah. Jadi betul-betul riset full begitu. Tapi sensei itu karena dia bukan lulusan Jepang, dia lulusan Amerika. Jadi dia bawa gaya Amerika. Oke. Ini menarik nih kalau gaya Amerika. Bahasa Inggrisnya sangat fasih sekali. Bahkan aplikasi di komputer saya itu bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang. Iya. Dikasih bahasa Inggris. Dan kemudian sensei itu seperti profesornya waktu di sana di Amerika. Jadi saya diberi buku namanya dulu saya karena bidang saya biokimia fisik, buku biokimia fisik textbook. Nah, saya itu seminggu sekali dengan beliau itu reading. Membaca buku, kemudian diskusi. Oh, berarti itu yang tadi kita bahas kan di Amerika gitu style-nya. Iya. Baca buku tiap minggu. Jadi buku itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu. Sampai selesai buku itu. Beliau jelaskan. Diskusi dengan kita, mengerjakan soalnya juga. Dan itu terus terang sangat bermanfaat bagi saya, dan itu yang saya pakai akhirnya untuk kuliah di sini, begitu ya, buku itu. Dan menjadi referensi utama begitu ya dalam kuliah. Dan kita itu jadi tidak hanya tahu eksperimen. Kalau eksperimen kan kita betul-betul hanya tahu knowledge sedikit begitu ya. Dengan mempelajari buku itu berbeda begitu ya. Kita spektrum kita akan lebih luas. Nah, suasana itu gimana kita merasa senang di situ? Karena kan kita senang kan. Jadi tidak melulu lab eksperimen gitu. Jadi ada juga aktivitas lain gitu ya, reading itu. Kapan ngalamin stresnya, Kang? Nah, saya stres pertama itu terus terang begini, kalau orang Jepang itu berbeda ya dengan kita. Orang Jepang itu tidak suka ngobrol gitu ya, tidak suka bersosialisasi, jadi sangat individual. Sementara ketika saya kesulitan itu bingung, saya diskusi dengan siapa ini ya. Dan itu eksperimen gagal berkali-kali. Oh ya, sempat ya? Sempat gitu ya, sempat down juga saya itu. Sementara partner Jepang saya itu sangat tertutup, dan kemampuan bahasa Inggrisnya tuh sangat berat gitu ya. Sulit sekali diajak ngomong bahasa Inggris begitu ya.
mereka daripada diskusi dengan saya lebih baik menghindar gitu ya. Karena barrier bahasa. Kalau sekarang ada handphone kita udah bisa tuh, ya kan? Iya. Nih, maunya kita ini dia tinggal. Iya. Dulu kan sulit sekali. Sulit sekali. Jadi satu-satunya partner diskusi saya ya sensei itu. Cuman sensei kan sibuk ya. Tidak setiap saat kita bisa. Oh, kita nggak bisa akses terus-terusan ya? Nggak bisa karena beliau juga aktivitasnya banyak gitu ya. Jadi kita harus minta. Ini kan orang Jepang, orang Timur juga. Jadi segala sesuatu tuh harus izin. Ada tata kramanya lah. Gitu ya. Izin dulu, kemudian diskusi. Nah, alhamdulillah tapi saya itu relatif cepat karena 6 bulan pertama langsung dapat data yang bisa saya publikasi itu syarat lulus. Jadi saya 1 tahun sudah punya paper 1 untuk ini modal lulus. Dulu ada Q1 gitu. Oh nggak ada. Kalau dulu kan impact factor yang dilihat gitu ya. Kalau impact factor bagus berarti oke nih. Gitu ya. Oke, saya jurnal pertama sudah selesai. Jadi karena saya sudah punya modal lulus, eksperimen berikutnya lebih tenang saya. Udah ada modal awal ya. Jadi saya bisa waktu itu riset kolaborasi dengan juga profesor di Amerika. Jadi Amerikanya profesornya lulusan mana kan? Lulusan Jepang juga, orang Jepang yang kebetulan jadi dosen di Amerika. Enggak yang sensei kita nih? Dia dari Duke University. Duke University. Nah, dia di S2, S3 di sana, sampai postdoc di sana. Oke. Jadi bahasa Inggrisnya sangat baik. Gayanya gaya Amerika dong. Amerika dan dia tidak pernah sampai malam. Oh, ini yang menarik. Jadi sensei saya beda dengan sensei Jepang lainnya. Pulang tengah malam, sensei saya itu jam 6 sore udah pulang. Bapak pulang gitu ya. Karena dia bilang saya harus dinner sama istri saya. Seru. Kalau sensei yang lain sampai tengah malam dia nggak pernah. Tapi dia selalu datang pagi, pulang jam 6 sore, rutin begitu ya. Ya, hidup seimbang ya. Dan saya pun juga pulang jam 7 malam gitu ya, nggak pernah masuk malam. Mendapatkan ritme yang enak juga. Nyaman saya di sana. Dulu kan kita kalau senseinya belum pulang kita nggak bisa pulang kan. Jadi saya memang tidak langsung mendapatkan culture Jepang karena dia membawa culture Amerika. Nah teman saya yang di lab yang lain yang betul-betul mendapat culture Jepang itu berat. Karena sampai tengah malam tiap hari. Sementara saya jam 7 udah pulang. Ada juga satu titik tuh, Jepang itu gara-gara biaya sosial tinggi, dia jam 6 itu orang disuruh pulang-pulang. Ada kan? Pernah ya kejadian ya? Mungkin ya. Tapi zaman saya belum waktu itu. Jadi lampu tuh dimatiin sama dia. pulang gitu. Saya bilang, waduh ada culture gini juga. Karena mungkin negaranya ada masalah sosial akhirnya kan, karena si senseinya pulangnya tengah malam jadi keluarganya nggak keurus sama segala macam. Biaya sosial itu akhirnya ini kan ditetapkan jam segini harus pulang gitu ya. Nah, gimana kehidupan sehari-hari Kang? Di Apato, di mana segala macam? Kehidupan sehari-hari kebetulan saya dulu awalnya di asrama 1 tahun. Setelah 1 tahun saya di apartemen. Nah, di apartemen dulu 6 bulan. Nah, setelah di apartemen itu saya coba ikut undian rumah pemerintah, Danci. Dapat. Wih. Nah, jadi awalnya di apartemen kan saya bayar bulanannya cukup mahal tuh ya. Danci murah loh itu. Danci itu gratis. Hanya 7.000 yen. 7.000. Sebulan murah. Jadi saya sangat terbantu gitu ya, dan keluarga itu tinggal di Danci. Nah, saya belajar tinggal di Danci itu bagaimana kompaknya penghuni di sana dalam menjaga lingkungan. Jadi kita sebulan sekali mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan ini kan rumah sewa untuk orang-orang di bawah ya? Iya, dan banyak orang Jepang juga, banyak orang asing di sana. Tapi untuk kalangan bawah kan sebenarnya. Yang membawa. Jadi, tapi bagus bangunannya. Iya, sesuai standar Jepang lah ya. Jadi saya lihat, wah kerja bakti itu sangat bagus itu ya. Kita sama-sama membersihkan lingkungan gitu ya di sana. Jadi bergaul sama orang Jepang, ramah-ramah orangnya itu begitu ya. Jadi menyenangkan lah. Nah di Danci ini anak-anak orang Jepang ini apa? Kerja di industri? Tapi saya waktu itu betulnya banyak orang-orang tua sih yang pensiunan. Oh pensiunan ya Mas Danci ya. Kalau di Danci itu pensiunan tinggalnya di lantai 1, lantai 2, 3. Yang anak mudanya 4, 5. Tapi pakai tangga? Enggak, pakai tangga, enggak ada lift. Iya di Jepang tuh apa tuh enggak ada. Jadi di Jepang tuh aturannya kalau tinggi lantainya di bawah 5 itu enggak ada lift. Di atas 5 baru ada.
Oke. Jadi pantas mereka bikinnya sampai 5 terus ya. Jadi pakai tangga saya ke atas. Saya dapatnya lantai 5. Engap juga itu. Tapi sehat. Saya lari aja. Saya juga saya lantai berapa? Lantai 4. Gitu. Jadi sebetulnya untuk kehidupan sehari-hari di sana itu meskipun kalaupun kita tidak bisa bahasa Jepang itu mudah Jepang. Mudah. Karena masuk ke supermarket segala macam kan tinggal harga udah jelas kelihatan segala macam kelihatan. Sebenarnya bahasa Jepang nggak kayak bahasa Inggris, nggak kompleks bahasanya. Bahasanya simple kan. Nggak, kalimatnya nggak panjang kan. Itu yang kalau kalimat di buku ya panjang, tapi kalau sehari-hari enggak. Nah, itu yang memudahkan buat teman-teman yang pingin kuliah di Jepang. Dan satu hal lagi, Jepang itu yang buat kita nyaman adalah bersih. Orang kemudian waktu itu betul-betul bisa dipegang meskipun kita naik bus. Busnya misalkan jam 9 lewat 15 tuh akan tepat datang. Tepat segitu. Jadi kita punya kepastian gitu ya kalau pergi kemana-mana tuh waktu itu ada kepastian. Kemudian aman ya. Aman. Nah itu yang kobangnya oke ya, good gitu. Yang penting itu keamanannya itu. Jadi kita pulang jam 12 malam, jam berapapun kita merasa aman, tidak takut begitu ya ada di jalan itu. Ya. Kalau sekolah anak-anak gimana Kang? Saya nggak karena anak saya masih kecil bayi, ya, masih kecil ya. Itu lahir di sana, usia yang paling gede itu waktu pulang usia 2 tahun setengah lah gitu. Nah waktu melahirkan di sana kan? Sana gimana ceritanya? Jadi kalau melahirkan di sana, kalau untuk pelajar itu karena apalagi yang pakai beasiswa dianggap inilah orang yang butuh santunan begitu ya. Jadi kita mengurus ke kecamatan supaya bisa mendapatkan biaya melahirkan gratis, gitu ya. Jadi kita waktu itu dibantu di pihak kecamatan, dibuatkan suratnya ke rumah sakit, jadi ditanggung biayanya oleh Pemda setempat. Dan juga keunikan Jepang itu karena di sana kan angka kelahiran kecil ya. Setiap anak yang lahir dapat uang selamat datang 300.000 yen per anak. Anak dikasih? Dikasih. Jadi setiap lahir tuh dikasih 300.000 yen. Kemudian dikasih uang susu bulanan. Bulanan dapat per anak itu 5.000 yen. Wih, lumayan dong. Ya, per anak. Sementara saya bayar asuransi kesehatan hanya 2.000 per bulan untuk keluarga. Saya waktu bayar asuransi kesehatan kan, ada pajak juga kan. Pajak karena saya kerja. Itu pajak kita dibalikin loh kalau kita pulang. Terus saya bilang nggak usah lah untuk negara Jepang aja. gaya itu. Saya nggak saya ambil gitu. Nah itu juga menarik. Social safety, social sistemnya jalan. Kemudian juga karena kita punya asuransi kesehatan, biaya untuk pengobatan anak itu gratis sampai usia 6 tahun. Ya. Jadi kita tenang begitu ya. Jadi di sana anak saya bentol di kita saya bawa ke dokter gitu. Karena gratis. Ada dulu teman ya, dia nikah sama orang Jepang, dia di Indonesia, kemudian ada masalah dengan anak, dipindahin ke Jepang ya semua jadi gratis. Iya. Termasuk juga masalah psikolog misalnya. Ada masalah anak masalah kejiwaan atau apa bisa dibawa ke sana. Nah, dan di sana itu perkembangan anak betul-betul ada bukunya. Jadi mulai anak lahir sampai usia 6 tahun tuh ada rekodnya. Jadi tinggi anak itu setiap bulan diukur gitu ya. Lingkar kepala tingginya. Wah, itu ada tuh catatannya, grafiknya itu kalau misalnya menyimpang dari yang normal dia langsung khawatir. Nanti ada langkah-langkah yang harus dikerjakan gitu ya, dilakukan misalnya. Dari mulai hamil istri saya itu dipantau berat badan itu ketat sekali. Tidak boleh lewat dari 3 kilo gitu. Gimana caranya? Kalau lewat dari 3 kilo, waduh, langsung warning. Karena nanti melahirkannya sulit segala macam. Karena di sana itu kelahiran normal itu sangat disarankan. Bukan lewat sesar gitu ya. Iya. Nah kalau beasiswanya cukup kan ya? Beasiswanya alhamdulillah cukup dan ya? kita bisa menabung, apalagi setelah tinggal di Danci jangan cuma bayar 7.000. Bisa jalan-jalan malah ya. Iya, bisa jalan-jalan. Gitu. Bisa ke Kyoto, ke Hiroshima, ke mana-mana karena juga futsunya juga murah ya, kereta densanya ya, murah ya. Nah itu juga benar. Dan kemudian juga di sana di Jepang itu kan ada flea market ya. Ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan untuk bayi, di mana bayi kan cepat sekali berkembang ya, tumbuh. Kita tidak usah beli baju baru.
Di sana sekarang banyak sekali dijual tuh di flea market itu pakaian-pakaian bayi yang merupakan pakaian hadiah sebetulnya. Kalau orang Jepang melahirkan atau apa itu kan suka dapat hadiah. Itu suka dijual yang nggak kepake itu. Banyak dan masih baru-baru. Dan itu udah harganya murah sekali. Murah. Kalau saya strategi ya untuk pakaian, makanan itu bisa ngambil murah dengan misalnya kita berangkatnya jam 9 malam gitu kan udah mulai diskon kan. Karena mungkin besoknya dia Ya supermarket itu di sana disiplin. Kalau tempat saya itu supermarket tutup jam 8. Ya, nah mendekati jam 8 harga itu sudah setengahnya. Saya selalu datangnya jam segitu. Setengahnya kita beli. Terutama makanan segar ya. Iya, kita taruh di kulkas aja aman kan. Jadi memang kalau untuk sekolah yang menyenangkan itu di Jepang itu sangat menyenangkan. Menyenangkan ya. Culture-nya banyak festival gitu ya. Jadi tidak membosankan lah begitu. Dan environment lingkungan juga seru ya. Kita naik kereta kemana-mana, oke aman. Kalau mungkin pulang malam kali ya karena taksinya mahal. Kalau pulang mahal atau apa taksinya mahal. Saya pernah ke Amerika waktu itu conference ya. Begitu sore kita tuh cemas gitu, mau keluar itu. Wah, dengan lingkungannya tuh mencekam lah gitu ya. Jadi tidak ada perasaan aman lah begitu. Beda sekali dengan di Jepang. Waktu di Jepang ya. Jepang kita sepeda jam 1, jam 2 oke. Aman ya. Karena di Pachinko masih rame. Masih ada orang nongkrong di situ. Nah, selesainya gimana ceritanya Kang? Pas selesai ini ada stressful-nya nggak? Nggak, saya alhamdulillah tidak mengalami stres yang seperti apalah karena mungkin juga karena senseinya ya. Senseinya sangat ini ramah. Easy going juga ya, nggak ini dia. Kan menggunakan style Amerika gitu ya. Jadi setelah saya sidang S3, hubungan kita juga masih baik hingga sekarang begitu ya. Dan salah satu pemberi rekomendasi saya ketika mengajukan guru besar gitu ya. Iya, beliau itu. Dan dia juga figur kuat di bidang itu. Iya, figur kuat bidang. Akang bidangnya apa? Biokimia fisik. Ya. Dia figur kuat. Iya, figur cukup terkenal ya. Ya, terkenal sekali di Jepangnya itu. Dan ya itu memang inti dari kenyamanan kuliah di Jepang itu adalah kemampuan kita beradaptasi dan bergaul dengan teman-teman di lab. Kalau kita kaku, rigid, sulit bergaul, kita akan stres di sana itu. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Kemudian juga hubungan dengan pembimbing itu harus baik di Jepang itu. Kita tuh tidak boleh sampai punya hubungan yang jelek dengan pembimbing. Misalnya janji tepatin. Pokoknya kita itu harus betul-betul mengenal karakter mereka. Karena Jepang tuh orangnya agak tertutup sebetulnya ya. Dan mereka tuh tidak pernah langsung menyampaikan apa yang mereka rasakan. Tapi kalau kita gitu ya, cair dengan mereka hubungannya jadi sangat baik. Dia trustnya luar biasa mereka. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu apa salah kita, tahu-tahu kita disuruh pulang aja. Banyak kejadian tuh mahasiswa Indonesia yang tidak selesai kuliah di sana, tahu-tahu disuruh pulang tanpa tahu kesalahannya apa. Itu kan berarti dia tidak mengenal karakter dari pembimbingnya. Dari sensei Jadi hubungan dengan pembimbing itu betul-betul harus baik sekali. Dan kita harus mengenal lingkungan, beradaptasi dengan lingkungan dengan baik begitu ya. Itu insya Allah saya kira akan menyenangkan lah. Tidak ada hal yang perlu dicemaskan untuk kuliah. Sahabat UMB, itulah uraian dari Prof. Rukman Hertyadi ya. Kiat ngambil sekolah di Jepang, ngambil PhD. Dia doktor di Jepang. Dia bukan PhD ya, doktor di Jepang. Dan saya kira ini akan memberikan inspirasi buat teman-teman agar tidak perlu cemas lah, Jepang oke gitu ya. Untuk jangan takut bahasanya juga nggak parah-parah banget lah ya, masih bisa dikuasai gitu. Kang Rukman tadi terima kasih ininya insight-insight tentang kuliah di Jepang, dan saya kira ini menarik bagi teman-teman yang pingin kuliah di luar negeri. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja mudar, inilah Rukman Hertyadi. Terima kasih.